Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kenalkan, nama saya Merit Servisi Maulana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik FISIP UMJ. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan atau mengupas tentang pemahaman saya tentang naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi kualitas materi suatu undang-undang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang. Nah, pemahaman terhadap kualitas adalah sebagaimana dapat diantisipasi kemungkinan suatu undang-undang terpaksa direvisi dalam jangka pendek dan daya berlaku yang lama atau berkelanjutan sinergi dengan peraturan perundang-undangan lain. Nah, serta sinkronisasi antar norma dalam undang-undang itu sendiri. Nah, untuk itu perlu perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan naskah akademik dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkelanjutan. Jadi suatu undang-undang itu dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan, dan penegakan hukumnya. Dalam upaya untuk memahami urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari keberadaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada secara normatif dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dinyatakan pasal 5 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan dapat dilaksanakan, daya guna dan kehasilan kegunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Nah, pasal 6 materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Untuk itu dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ya, jadi penyusunan naskah akademik merupakan salah satu bentuk perwujudan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait dengan pelaksanaan asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, dan asas dapat dilaksanakan. Samping itu, keberadaan naskah akademik juga merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Nah, selanjutnya naskah akademik harus pula menggambarkan asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan tidak dapat diabaikan. Melalui naskah akademik kita dapat melihat penerapan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan tentunya dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan diharapkan akan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan hal yang telah dikemukakan tadi, pentingnya naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan antara lain yaitu bahwa naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Dengan demikian, naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Nah, manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat gitu. Jadi naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis. Ya, yaitu cerita hukum, aspek sosiologis seperti nilai-nilai hidup dalam masyarakat, dan aspek yuridis yaitu secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Dan aspek politis, yaitu kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan. Dan dengan kajian filosofis akan diuraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kajian yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan baik secara yuridis formal maupun yuridis material. Mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain. Nah, untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan objek yang akan diatur. Kajian sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut, sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang atau rasa keadilan masyarakat. Kajian politis pada prinsip mengedepankan persoalan kepentingan dari pihak terkait yaitu pemerintah dan masyarakat yang melalui kekuatan masing-masing pihak. Oleh karena itu naskah akademik berperan jadi sarana memadukan kekuatan para pihak tersebut sehingga diharapkan perpaduan tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan politik yang kelak menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ke tata laksanaan pemerintahan. Selanjutnya, naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya. Naskah akademik juga memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik. Nah, saat ini kecenderungan pandangan masyarakat yang menempatkan perundang-undangan sebagai suatu produk yang berpihak pada kepentingan pemerintah, itu secara politik semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik diharapkan bisa digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani, dan upaya meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan perundang-undangan, di mana naskah akademik yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung, dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan serta harapan masyarakat, maka masyarakat merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, ada ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi gitu kan. Naskah akademik yang di dalamnya dibuat inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait sangat membantu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi terlebih lagi dalam penyusunan peraturan daerah yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya paling bawah, dan juga ketentuan bahwa peraturan daerah berfungsi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berarti dalam pembentukan peraturan daerah harus mengetahui peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu seperti UUD 1945, UU, Perpu, PP, Perpres, serta perundang-undangan yang terkait dengan perda yang akan disusun. Nah, naskah akademiknya memiliki fungsi penting dalam hal ini. Tidak sedikit peraturan daerah yang telah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, sebagaimana diuraikan sebelumnya, naskah akademik suatu rancangan perundang-undang atau raperda merupakan potret yang memberikan gambaran atau penjelasan tentang berbagai hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk. Maka melalui naskah akademik dapat ditentukan
apakah peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk akan melembagakan atau memformalkan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat gitu kan. Tapi melembagakan atau memformalkan ini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui proses bottom up. Ya, proses seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, memformalkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, tidak memerlukan penegakan hukum secara ketat, karena mayoritas masyarakat telah menganut nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan gitu. Ya kan, karena penegakan hukum yang tegas lebih ditujukan untuk minoritas masyarakat, yang terutama yang terkena dampak langsung lah gitu kan, sehingga mereka mau bertindak sesuai dengan apa yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Proses bottom up dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan naskah akademik. Nah, naskah akademik ini memiliki arti penting untuk menjabarkan nilai-nilai masyarakat dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun naskah akademik itu sendiri. Jadi kecenderungan selama ini yang hanya menganggap naskah akademik sebagai syarat formal dan dikesampingkan begitu saja oleh pemrakarsa, maka wajar saja hal itu terjadi karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianut bersifat top down. Ya, penguasa yang menentukan masyarakat sebagai alat pelaksana. Sistem top down akan berdampak terhadap penegakan hukum yang secara tegas dan ketat dari pendekatan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya gini, dengan menggunakan teoris on the law making itself, kita dapat mengetahui faktor yang relevan dan berpengaruh terhadap mutu hukum dan substansi hukum. Dengan demikian, naskah akademik dapat dijadikan sebagai dasar kajian untuk menentukan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik itu diharapkan peraturan perundang-undangan yang yang dibentuk dapat memenuhi tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan dapat ditegakkan gitu. Jadi terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan berlanjutan. Dalam sebuah naskah akademik setidaknya harus mampu menelaah 3 permasalahan, yaitu langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama, menjawab pertanyaan mengapa diperlukan undang-undang baru. Kedua, lingkup materi, kandungan dan komponen utama undang-undang, dan ketiga, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang gitu. Jadi ya, banyak aspek yang perlu dikaji dalam penyusunan naskah akademik. Salah satunya ialah harus melakukan riset yang dalam penyusunan naskah akademik RUU. Kemudian sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik, tentu naskah akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif, dan universal. Karena itu pertimbangan yang melatar belakanginya tentulah harus berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan bebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Nah, jadi kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Jadi dengan memahami substansi dan naskah akademik dapat diketahui fondasi ilmiah yang mendasari bentuknya suatu rancangan undang-undang. Yang selanjutnya akan diajukan dan dibahas di DPR melalui naskah akademik ini. Melalui naskah akademik ini dapat dilihat bahwa setiap rancangan undang-undang tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam. Jadi bagaimanapun pembentukan suatu undang-undang menyangkut kepentingan rakyat banyak, apalagi undang-undang dimaksud akan menjadi norma hukum yang mengikat secara umum. Jadi bahwasanya secara garis besar bahwa naskah akademik ini perlu ketika yang akan dilahirkan sebuah undang-undang baru. Jadi karena naskah akademik ini benar-benar sebagai sebuah bentuk baku bahan lah. Karena dalam membuat naskah akademik saja itu perlu kajian yang lebih dalam lagi dan juga tidak terburu-buru. Jadi harus benar-benar mempelajari lebih dalam dan mempelajari kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Jadi mengapa naskah akademik itu sangat penting untuk sebagai sumber atau bahan lah untuk melahirkan undang-undang baru. Nah, mungkin sekian dari saya dalam video kali ini. Kurangnya mohon maaf, selebihnya semoga bermanfaat. Bila bisa, bilalah, fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.